Halo, perkenalkan saya Ananda Ramesya Rafila Yasmar dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendidik PAUD. Pendidik PAUD adalah pendidik anak usia dini yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, mengasuh, dan perlindungan. Pengertian ini memberikan gambaran dan penjelasan bahwa pendidik anak usia dini tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan juga harus membimbing, mengasuh, dan melindungi anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualifikasi akademik pendidik anak usia dini. Menurut ketentuan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pendidik anak usia dini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Ketiga pendidik tersebut harus memiliki kualifikasi yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama itu guru PAUD, yang harus memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana di bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi atau kependidikan dan mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua yaitu guru pendamping, ialah guru yang harus memiliki ijazah D2 pendidikan guru taman kanak-kanak atau ijazah SMA sederajat dan telah memiliki sertifikat pelatihan PAUD jenjang guru pendamping yang telah diakui oleh pemerintah serta mempunyai kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga yaitu guru pendamping muda, ialah guru anak usia dini yang mempunyai ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan PAUD jenjang pengasuh yang diakui oleh pemerintah serta memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya yang kedua itu kompetensi pendidik anak usia dini. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, ada 4 jenis kompetensi pendidik anak usia dini yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berarti sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini berkualitas dengan ilmu pengajaran. Artinya pendidik anak usia dini juga harus mengajar dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Ada beberapa kompetensi pedagogik untuk guru PAUD yaitu A. Mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, dan B. Menganalisis teori bermain sesuai aspek dan tahapan perkembangan kebutuhan potensi bakat dan minat anak usia dini. C. Merancang kegiatan perkembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum. D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. E. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. F. Mengembangkan potensi anak usia dini untuk mengaktualisasi diri. G. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. H. Menyelenggarakan dan membuat laporan penelitian, evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini. I. Menentukan lingkup sasaran asesmen proses dari hasil pembelajaran pada anak usia dini. J. Menggunakan hasil penelitian, pengembangan, dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu K. Melakukan tindakan reflektif, korektif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pengembangan anak usia dini. Yang kedua yaitu guru pendamping. Terdapat beberapa karakteristik kompetensi untuk guru pendamping. Yang pertama yaitu A. Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. B. Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Yang C. Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Yang ketiga yaitu guru pendamping muda. Adapun karakteristik kompetensi pedagogik guru pendamping muda antara lain memahami dasar-dasar pengasuhan dan keterampilan melaksanakan pengasuhan. B. Kompetensi kepribadian. Kepribadian adalah suatu sifat khas seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan perasaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi kepribadian berarti suatu kemampuan yang menunjukkan bahwa seseorang mempunyai akhlak dan tingkah laku terpuji sesuai dengan norma-norma agama masyarakat dan bangsa Indonesia. Kompetensi kepribadian pendidik anak usia dini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu guru PAUD, antara lainnya A. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan masyarakat. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan bijaksana dan berwibawa. D. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi guru.
E. Menjunjung tinggi kode etik guru. Yang kedua yaitu guru pendamping. Adapun karakteristik kompetensi untuk guru pendamping antara lain A. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. B. Bersikap dan berperilaku tepat sesuai dengan norma agama, budaya, dan keyakinan anak. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga yaitu guru pendamping muda. Adapun karakteristik kompetensi kepribadian guru pendamping muda yaitu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. C. Kompetensi profesional. Profesional secara bahasa dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap bidang yang ditekuninya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini, kompetensi profesional mengandung pengertian bahwa pendidik anak usia dini harus mempunyai kemampuan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Secara keilmuan, pendidik harus menguasai dan memahami tahapan perkembangan anak usia dini. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru PAUD. Adapun karakteristik kompetensi profesi guru PAUD antara lain A. Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini. B. Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. C. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kedua yaitu guru pendamping. Adapun karakteristik kompetensinya ialah A. Memahami tahapan perkembangan anak. B. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. C. Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. D. Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Dan E. Berkomunikasi secara efektif. D. Kompetensi sosial. Pendidik anak usia dini harus mempunyai kompetensi sosial. Kompetensi ini menekankan pada hubungan antar pendidik dengan orang lain, baik sesama pendidik maupun terhadap anak-anak. Pendidik harus mampu beradaptasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Adapun klasifikasinya antara lain, pertama yaitu guru PAUD. Adapun karakteristiknya yaitu A. Bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi dalam keanekaragaman sosial budaya Indonesia. Dan D. Membangun komunikasi profesi. Yang kedua yaitu guru pendamping. Adapun karakteristiknya antara lain A. Beradaptasi dengan lingkungan. B. Berkomunikasi secara efektif. Karakteristik kompetensi pendidik anak usia dini di atas merupakan acuan minimal yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. B. Tenaga kependidikan anak usia dini. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang bertugas mengelola lembaga, baik yang terkait administrasi maupun pengembangan satuan. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tenaga kependidikan anak usia dini dapat mencakup pengawas, penilik, kepala PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Yang pertama yaitu pengawas atau penilik PAUD. Pengawas atau penilik PAUD adalah seseorang yang diberikan tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan satuan PAUD oleh Dinas Pendidikan. Adapun ketentuan-ketentuan menjadi pengawas atau penilik antara lain A. Memiliki ijazah sarjana atau diploma 4. Pendidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini dari perguruan tinggi, penyelenggaraan program pendidikan, dan tenaga kependidikan. B. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD. C. Memiliki pengalaman minimum 5 tahun sebagai pembelajar atau guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi pemilik PAUD. D. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang 3 atau C, dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Dan E. Memiliki usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD.
Yang kedua, Kepala TK, RA atau BA. Kepala TK, RA atau BA adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai pengelola satuan PAUD. Adapun beberapa ketentuan menjadi Kepala TK, RA atau BA antara lain A. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru. B. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi Kepala PAUD. C. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD. D. Memiliki pangkat atau golongan minimum penata muda tingkat 1 atau 3 atau B. Bagi pengawas negeri sipil pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Dan E. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui oleh pemerintah. Ketiga, Kepala KB, TPA atau SPS. Kepala KB, TPA atau SPS berbeda dengan Kepala TK, RA atau SPS. Kepala KB, TPA atau SPS merupakan seseorang yang diberi tugas untuk mengelola satuan PAUD non formal, sedangkan Kepala TK, RA, SPS pada satuan formal. Oleh karena itu, kualifikasinya pun berbeda. Adapun beberapa ketentuan menjadi Kepala KB, TPA, SPS antara lain A. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan pada kualifikasi guru pendamping. B. Memiliki usia paling tinggi 55 tahun pada saat diangkat menjadi Kepala PAUD. C. Memiliki pengalaman mengajar minimum 3 tahun sebagai guru pendamping. D. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala KB, TPA, SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten. Dan E. Memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan kepala satuan PAUD dari lembaga kesatuan yang diakui oleh pemerintah. Yang keempat yaitu tenaga administrasi. Tenaga administrasi PAUD tidak ada ketentuan-ketentuan khusus, minimal adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA, dibuktikan dengan ijazah kelulusan. Namun demikian, tenaga administrasi PAUD juga dituntut memiliki beberapa kompetensi, diantaranya kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial. Sekian penjelasan tentang pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.